Nah, materi selanjutnya, di sini kita membahas tentang data. Jadi, eh, dari tadi kan kita membahas tentang perhitungan, kemudian menganalisis. Nah, yang kita analisis dan kita deskripsikan itu apa? Nah, ini berhubungan dengan data. Ya. Saya review lagi bahwa tadi statistik terbagi dua, ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Penyajian datanya bisa bermacam-macam. Ada yang berupa tabel, diagram terbagi lagi, ada lingkaran, ada batang, ada garis, ada objek, kurva, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita membahas tentang datanya. Ya. Nah, untuk definisi secara umum, data itu bisa kita katakan sebagai sebuah keterangan lah, ya, sebuah keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Ya. Jadi sebuah identitas, ya, yang baik berupa angka, ya, ataupun yang non angka. Jadi data itu tidak hanya berupa angka saja, dia bisa dalam bentuk gambar, ya, bisa dalam bentuk sebuah kata, atau bisa dalam bentuk video, bentuk frame-frame. Nah, itu juga bisa kita katakan sebuah data, ya, secara umum. Nah, data itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Yang kualitatif ini seperti kita familiar mendengar kata kualitas, ya. Kualitatif atau sebuah kualitas berarti di sini datanya tidak ada angka atau non angka atau non numerik. Jadi datanya tidak berupa angka. Nah, misalnya harga daging sapi mahal. Mahal di sini merupakan data kualitatifnya. Karena di sini tidak ada angka, dia non angka, non numerik. Mahal di sini merupakan data kualitatif. Ya. Atau produksi padi di Jawa Tengah meningkat. Nah, meningkat ini juga non angka, ya. Jadi meningkat ini adalah data kualitatif. Kemudian data kuantitatif berarti dia kebalikannya. Kuantitatif seperti familiar kita mendengar kata quantity atau banyaknya, artinya kan berhubungan dengan angka, ya. Kalau data itu namanya kuantitatif, jadi datanya berupa angka atau berupa scoring. Nah, untuk kuantitatif itu sendiri dia terbagi dua lagi, ada yang namanya discrete, ada yang namanya continue. Discrete itu hasil perhitungan, continue itu hasil pengukuran. Nah, jadi ada dua, karena di sini dia ada yang berbentuk angka. Gitu ya. Contoh, harga daging sapi naik menjadi 70.000 per kilo. Nah, jelas 70.000 per kilo ini adalah data kuantitatifnya. Ya. Kemudian, produksi kerajinan tas kulit menurun 10%. 10% ini adalah data kuantitatifnya, dia berupa angka. Nah, kemudian saya ada foto cewek. Ya. Di sini kita bisa lihat ada dua aspek yang bisa kita dapatkan. Ada aspek kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, kuantitatif itu data yang berbentuk angka tadi, ya, atau scoringnya. Kemudian kalau kualitatif yang non angka. Nah, sekarang kita lihat aspek kuantitatifnya, kita bisa lihat dari berat badan. Berat badan kan yang diajukan berupa angka, ya, bukan sebuah kalimat, misalnya berat aja, berat kada berat. Nah, kan tidak ada. Berat itu jelas dia ada angkanya. Nah, kemudian tinggi badan. Tinggi kan jelas ada angkanya, ada scoringnya lah. Berapa tingginya. IQ-nya misalnya dia ngitung IQ, ya. Ada angkanya jelas, ada scoring. Atau misalnya dia ngambil TOEFL, berapa nilai TOEFL-nya. Nah, itu kan kuantitatif, ya. Nah, kalau aspek kualitatifnya, misalnya kita lihat dari penampilannya bagaimana, penampilannya. Atau misalnya ramah, dia ramah atau tidak, ramah, sangat ramah, tidak ramah, ramah sekali, ramah sangat, ramah sangat, misalnya. Ya. Jadi ini bisa aspek kualitatifnya. Atau perhatian, orangnya perhatian atau tidak, kan tidak bisa kita ukur dengan sebuah angka, ya. Perhatian tidak, perhatian, cukup perhatian, sangat perhatian, tidak perhatian. Nah, atau cantik kan relatif, tidak bisa kita ukur. Dia cantik, sangat cantik, cukup cantik. Nah,
Atau misalnya dari aspek cara belajar. Cara belajarnya Yana rajin atau tidak? Rajin, sangat rajin, cukup rajin. Nah, jadi dari dua aspek ini kita bisa dapatkan kualitatif dan kuantitatifnya. Seperti itu. Nah, misalnya saya ada sebuah buah mangga misalnya. Saya punya buah mangga, kemudian saya mau cari aspek kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, kalau dari aspek kuantitatif, ya, berarti yang bisa kita dapatkan adalah dari buah mangga itu harga. Harganya kan jelas ya. Harga, kita dapat angka. Kemudian berat. Nah, berat mangga berapa? Kalau diameter mangga berapa? Nah, ini adalah aspek dari kuantitatif. Nah, kalau misalnya aspek kualitatifnya, berarti bisa kita lihat dari penampilan mangga, kemudian apa rasanya. Nah, kita dapatkan. Jadi dari buah mangga tadi, ataupun dengan barang-barang di sekitar kita, kita bisa dapatkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, data itu sendiri dia terbagi menjadi dua untuk cara memperoleh. Jadi cara memperoleh ada dua, ada yang namanya primer, ada yang namanya sekunder. Nah, untuk primer ini datanya itu kita dapatkan dari atau kita kumpulkan dari sumber datanya, ya. Nah, di dalam data primer ini ada teknik-teknik pengumpulan data. Ada yang namanya observasi atau analisa, kemudian ada yang namanya wawancara, ada yang namanya diskusi terfokus, kemudian nanti sampai ke penyebaran kuesioner. Nah, untuk data primer ini, misalnya kalian nanti akan magang ya, misalnya nanti akan magang pada semester 7. Nah, data yang kalian dapatkan itu adalah data primer. Karena pada saat kalian misalnya mau analisa, mau bikin sebuah aplikasi, kalian harus kumpulkan dulu datanya berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data. Mulai dari observasi dulu. Jadi kita mau bikin aplikasi itu harus analisa dulu bagaimana alurnya, algoritmanya bagaimana. Kemudian kita akan diskusi untuk akunnya siapa aja yang mau pakai, kemudian model perancangannya mau bagaimana. Nah, itu adalah teknik dari pengumpulan data. Jadi datanya kalian nanti magang misalnya, kalian ke sebuah instansi, kalian kumpulkan datanya menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, mulai dari observasi, wawancara, diskusi terfokus ya, sampai nanti ke penyebaran kuesioner. Nah, kemudian ada lagi data sekunder. Nah, kalau data sekunder ini data yang kita dapat dari langsung dari objek penelitian. Misalnya dari sebuah instansi, mereka menyediakan data, terus kita ambil datanya untuk melakukan penelitian. Nah, itu adalah data sekunder. Misalnya kalau kalian pernah ke website statistik ya, yang BPS, nah itu dia menyediakan beberapa data yang bisa kita pakai. Jadi datanya itu sudah dia kumpulkan sebelumnya, kemudian mereka sebarkan, bisa dipakai oleh para peneliti. Nah, atau data yang tentang COVID itu, ya data tentang COVID tadi dari dinas apa tadi kesehatan ya, dari dinas kesehatan di Banjarmasin, kalau itu adalah data sekunder ya. Jadi data sekunder itu bisa kita pakai untuk objek penelitian seperti itu. Nah, ada lagi berdasarkan sumbernya. Jadi sumber data ini juga ada dua. Kalau yang tadi itu cara memperoleh, ini berdasarkan sumber. Sumbernya ada dua, ada internal, ada yang eksternal. Nah, yang internal ini adalah data untuk menggambarkan sesuatu ya. Jadi biasanya didapatkan pada sebuah instansi. Jadi kita dapatkan dalam sebuah instansi atau organisasi. Datanya itu sudah ada. Gitu. Jadi tinggal kita pakai. Misalnya kita mau lihat data pegawai pada perusahaan X. Nah, itu kan mereka ada datanya. Sudah ada. Ya. Jadi itu data internal. Nah, kalau data eksternal, itu datanya diambil berdasarkan situasi dan
kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, kita mau cari tentang kepuasan pelanggan pada supermarket A. Nah, datanya itu kan selalu berubah-ubah. Ya, datanya selalu berubah-ubah, selalu berbeda-beda berdasarkan situasi dan kondisi. Misalnya di sini kita mau cari tingkat kepuasan, berarti kita harus cari responden. Kita cari responden dari beberapa orang pengunjung, kita sebarkan kuesioner. Nah, itu data eksternal yang kita dapatkan. Jadi, berdasarkan sumber data tadi, internal itu dari sebuah instansi yang datanya sudah ada sebelumnya. Kalau eksternal ini data yang belum ada, terus kita cari datanya. Kita kumpulkan berdasarkan situasi dan kondisi seperti itu. Nah, kemudian di dalam data penelitian ini ada juga skala pengukurannya. Skala pengukuran dia terbagi menjadi 4, ada yang rasio, interval, ordinal, dan nominal. Nah, hubungan dengan jenis datanya, jadi biasanya kalau nominal dan ordinal itu dipakai pada kualitatif, kemudian kalau interval dan rasio untuk yang kuantitatif. Nah, di sini juga menjelaskan ini adalah ciri-ciri dari data nominal, kemudian yang di sebelah sini adalah contoh-contoh penggunaan data nominal. Nah, di sini cirinya adalah dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Jadi maksudnya adalah ada sebuah kategori yang tidak harus diurutkan, ya. Tidak harus menjadi yang pertama. Misalnya jenis kelamin. Kalian pasti pernah mengisi form atau kuesioner yang mengisi bagian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan ya. Nah, jenis kelamin ini tidak kita urutkan berdasarkan kategori. Kadang-kadang laki-laki yang pertama atau perempuan yang pertama itu tidak dibedakan ya. Mau 1 atau 2 itu sama aja urutannya. Nah, atau misalnya di sini ada agama misalnya, kan tidak perlu kita memperhatikan urutan, mau yang pertama atau yang terakhir itu tidak jadi masalah. Nah, ini adalah nominal. Kemudian ordinal. Ordinal di sini, nah dia berbeda dari yang nominal tadi. Kalau ordinal ini dia memperhatikan tentang urutan. Jadi ada urutan pertama sampai yang terakhir. Misalnya, saya punya data hasil ujian misalnya. Saya punya hasil ujian nilai keseluruhan mahasiswa. Nah, dari hasil keseluruhan nilai ini saya bisa melakukan scoring urutan siapa yang paling tinggi nilainya, siapa yang paling rendah. Nah, itu adalah rankingan. Jadi saya bisa mengurutkan, saya sort terlebih dahulu datanya, kemudian saya melakukan urutan siapa yang nilainya paling tinggi, siapa yang paling rendah. Atau misalnya bisa juga dipakai dalam status sosial ya. Ada yang kaya, sedang, dan miskin. Nah, itu kan 3 hal yang berbeda. Kaya yang bagaimana, yang paling tinggi, sedang, miskin yang paling rendah urutannya. Nah, kemudian ada juga interval. Nah, kalau interval ini lebih kepada range dari sebuah data ya. Jadi range misalnya dipakai pada urutan kualitas pelayanan misalnya. Jadi ada pilihan tentang sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas, yang dibagi range mulai dari 5 bobotnya sampai 1. Nah, kemudian rasio. Nah, di sini yang di tengah ini adalah ciri-ciri dari rasio. Kalau rasio ini berdasarkan angka yang sesungguhnya ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang kita ambil. Kemudian yang sebelah sini contoh-contoh penggunaan dari data rasio. Nah, di sini saya ada sebuah tabel. Ada sebuah tabel di sini. Ada beberapa field ya. Jadi kita mau membedakan mana yang merupakan nominal, mana yang merupakan ordinal, mana yang merupakan rasio, mana yang interval. Nah, di sini ada bagian dari nama orang. Ini bisa kita jadikan X, variabel X ya. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, ini berarti yang nominal ya, karena tidak kita tidak terlalu memperhatikan urutan ya. Laki-laki atau perempuan itu sama. Kemudian di sini ada perilaku. Nah, perilaku di sini ada range-nya. Range-nya itu
dimulai dari 20 sampai 80, berarti ini bisa kita katakan sebagai data interval ya, interval karena ada range di sini. Kemudian ujian, nah, ujian ini berarti didapatkan dari hasil perhitungan, ya. arti angka yang sesungguhnya. Jadi memang angka yang didapatkan dari hasil perhitungan di sini. Berarti ini jenisnya rasio. Kemudian peringkat. Nah, kalau peringkat ini kan seperti yang saya bilang tadi ya, ada peringkat, ada ranking, ada perankingan di sini. Berarti di sini bisa kita katakan ordinal ya. Kemudian ini A, B, C ini juga ordinal karena dia juga melakukan peringkat tapi dalam bentuk huruf. Nah, jadi dalam sebuah data itu bisa terjadi banyak macam data ya. Nah, di sini. Ya, jadi jenis kelamin ini nominal, kemudian perilaku tadi interval, nilai ujian itu rasio, dan peringkat dan huruf ini adalah ordinal. Nah, sudah sampai di sini. Nah, jadi saya review lagi bahwa data itu adalah suatu keterangan mengenai satu atau beberapa hal, baik berupa angka maupun yang non-angka. Data itu terbagi berdasarkan cara memperoleh, kemudian sumbernya, kemudian skala, dia terbagi lagi dari beberapa skalanya, sampai nanti sudah saya jelaskan tadi bagian cara-cara membedakan jenis data berdasarkan tabel contoh yang tadi ya. Jadi saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya.